Judisial itu terkait dengan adanya tindak lanjut laporan. Ada pembuktian bahwa bukti rekaman itu tiba-tiba hakim melarang untuk diputar. Perlu kami pertegas bahwa ketika itu dipersoalkan, ini kan bagi kami kan hal yang aneh juga. Kenapa? Karena itu kan merupakan alat bukti kami. Imbas konflik perseteruan hukumnya dengan Dr. Reza Gladys, selebritis Nikita Mirzani memang tengah meringkuk lesu di balik jeruji besi rumah tahanan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Meski begitu, perjuangan hukum ibu 3 anak itu ternyata terus berjalan hingga detik ini. Dan pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2026 kemarin, advokat Galih Rakasiwi dan Usman Lawara selaku kuasa hukum Nikita diketahui menyambangi kantor Komisi Yudisial. Bukan tanpa alasan, kunjungan itu dilakukan oleh mereka guna menindaklanjuti laporan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Lantas, seperti apakah penjelasan pihak kuasa hukum Nikita soal kunjungan kemarin? Kedatangan kami hari ini ke Komisi Yudisial itu terkait dengan adanya tindak lanjut laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebagaimana kita tahu, teman-teman juga mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu di perkara 362. Nah, itu terkait dengan pelanggaran etik yang kami laporkan atas hakim tingkat pertama dan seterusnya sampai di tingkat kasasi. Ya, kami juga melaporkan hakim dari tingkat pertama sampai tingkat kasasi ini dengan dimasukkan ada beberapa alasan bahwa dugaan itu terjadi karena ketidakprofesionalan dari hakim itu sendiri, ya. Nah, kedua, kedatangan kami di sini adalah melengkapi dokumen-dokumen atau bukti-bukti pendukung terkait dengan laporan yang sudah pernah kami ajukan sebelumnya. Karena kemarin kami koordinasi dengan pihak KY untuk memberikan dokumen pendukung atau bukti-bukti tambahan lainnya yang dapat menguatkan dalil-dalil atas adanya pelanggaran kode etik tersebut. Laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh pihak Nikita tentunya tidak muncul tanpa alasan yang kuat. Pasalnya, mereka kini mempersoalkan salah satu keputusan majelis hakim, yakni menolak pemutaran salah satu bukti rekaman yang dibawa oleh Nikita dalam persidangan. Dugaan pihak Nikita atas adanya pelanggaran kode etik kemudian tumbuh semakin besar lantaran berhembusnya satu isu yang menyebut pihak hakim menolak pemutaran bukti tersebut atas surat permintaan dari pihak kuasa hukum Dr. Reza Gladys. Soal pengaduan kami terhadap laporan hakim tingkat pertama, ya, dulu teman-teman media mungkin tidak lupa ya, pada saat diperiksa ada pembuktian bahwa bukti rekaman itu tiba-tiba hakim melarang untuk diputar gitu kan. Nah, sementara itu adalah bagian dari bukti. Apapun isinya, waktu itu disampaikan karena ini tidak memakai hijab. Nggak persoalan itu memakai hijab dan itu dalam kamar, mau di dalam toilet juga nggak apa-apa. Kalau itu bukti sampaikan, berikan penjelasan yang terang gitu. Jangan kemudian memberikan keberpihakan kepada salah satu pihak. Terlebih lagi pada saat itu yang mengajukan atau yang keberatan itu adalah kuasa hukum dari pihak pelapor, dalam hal ini RG, bukan dari jaksa gitu kan. Nah, ada apa nih gitu kan, menjadi persoalan seriusnya kok hakim, padahal sebenarnya ada jaksa yang mewakili itu, tapi hakim tiba-tiba mengaminkan atau mengikuti apa yang diminta oleh kuasa hukum gitu. Nah, itu jelas dia bersurat, kuasa hukumnya ini yang bersurat gitu, bukan jaksanya gitu. Tapi oleh hakim dikabulkan keinginannya dengan alasan itu. Nah,
kami waktu itu juga sempat keberatan, kami sampaikan ya kalaupun itu adalah ada di dalam kamar, tapi itu bukti harus dibuka, jangan tutup-tutupin begitu. Jeliat hukum terbaru pihak Nikita Mirzani sontak menuai sorotan serta memancing berbagai reaksi, tak terkecuali dari pihak pelapor, yakni Dr. Reza Gladys. Dan ketika dihubungi awak media, Julianus Paulus Sembiring selaku kuasa hukum Dr. Reza lantas buka suara. Terlebih namanya juga harus ikut terseret dalam laporan itu. Lantas seperti apakah Julianus Paulus Sembiring menyikapi laporan Nikita? Serta bagaimanakah pula bantahannya atas dugaan pengiriman surat tersebut? Perlu kami sampaikan, ya, siapapun itu, ya kalau kemudian pada saat kami menyurati dalam persidangan tentang pembuktian di dalam persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait rekaman itu, siapapun itu yang mengatakan bahwa kami adalah kuasa hukum yang menyurati hakim, menurut saya itu ada dua hal. Pertama itu adalah bohong. Yang kedua tidak memahami hukum acara maupun hukum acara perdata maupun hukum acara pidana. Kenapa? Karena saat itu kami menyurati satu, ya, Kepala Kejaksaan DKI. Kedua, Ketua Pengadilan Negeri, ya, Jakarta Selatan. Sebagaimana status kami sebagai penasihat hukum, bukan kuasa hukum, ya. Memang saat itu kami ada dua status, ya, sebagai penasihat hukum dari Dr. Reza Gladys maupun kuasa hukum dari Dr. Reza Gladys dan Dr. Otobah Mufid di gugatan Wan Prestasi. Kalau saat itu kami disebutkan sebagai status kuasa hukum, itu dua kemungkinan, itu bohong maupun tidak memahami hukum acara pidana maupun perdata. Ya, kemudian yang perlu kami jelaskan adalah kenapa kami melakukan menyurat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI dan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait memang bahwa kami berdasarkan apa yang disampaikan klien kami di dalam rekaman yang kami ajukan pada saat proses penyidikan itu tentang soal rekaman percakapan, ya, antara klien kami dengan kalau nggak salah itu, ya, Dr. Rocky, kalau nggak salah seperti itu. Yang tentunya adalah yang perlu kami pertegas di sini sebagai pembuktian tentang percakapannya, ya, karena ini terkait Undang-Undang ITE, bukan tentang gambarnya, ya, karena ini bukan kasus perampokan, bukan kasus pemerkosaan atau begal. Ya, jadi intinya adalah bagaimana kami itu ingin mengajukan, membuktikan tentang adanya rekaman percakapan, suara, bukan gambar, ya, bukan gambar. Seperti itu. Tak hanya sekedar memberi penjelasan tentang suratnya kepada pihak hakim, Julianus Paulus Sembiring turut memberikan pula sebuah klarifikasi terkait permohonan sang klien, di mana Dr. Reza dan sang suami atau Bah Mufid memang merasa keberatan dengan pemutaran video tersebut. Lantaran dalam video itu berisi momen ketika Dr. Reza tidak menutupi mahkotanya dengan balutan hijab. Hal-hal yang menurut kami yang sangat sensitif, yang tidak bisa dan tidak layak dipertontonkan, ya, secara gambar seperti itu. Kemudian pada saat itu memang klien kami memang tidak sedang memakai hijab, ya. Artinya permohonan kami itu menurut kami tentu berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku, ya, soal tentang diskresi dan kewenangan dari majelis hakim, ya, sebagaimana yang diatur dalam pasal 180 dan 157 ayat 1 KUHP yang lama, ya, Undang-Undang 881 seperti itu. Tetapi apakah kemudian itu dapat dikabulkan atau tidak, itu tergantung hakim, ya, karena hakim dalam kekuasaan hakimnya dalam Undang-Undang 48 tahun 2009 itu punya kewenangan diskresi. Tetapi perlu kami pertegas bahwa ketika itu dipersoalkan, ini kan bagi kami kan hal yang aneh juga. Kenapa? Karena itu kan merupakan alat bukti kami, ya, alat bukti kami yang kemudian sebenarnya kami yang boleh keberatan apakah itu bisa diputar atau tidak, ya.
Karena tentang pembuktian apa yang kami laporkan. Terlepas dari apa yang tertuang di dalamnya, laporan dugaan pelanggaran kode etik yang diajukan oleh Nikita Mirzani kepada Komisi Yudisial tentunya juga menarik perhatian lantaran kehadiran salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yakni Rieke Diah Pitaloka. Seperti diketahui, wakil rakyat sekaligus selebritis itu sudah terjun langsung memberikan pendampingan hukum kepada pihak Nikita. Karena menurut pengamatannya, Rieke merasa ada sederet kejanggalan yang menodai proses hukum perkara ini. Kalau itu pembahasannya sama, soal audiensi meminta supaya KY ya dalam hal ini memberikan perhatian atau lebih tepatnya itu adalah memberikan suatu perhatian lebih kepada perkara ini, karena Teh Rieke itu melihat banyak persoalan-persoalan yang mengganjal ya dalam kasusnya Nikita Mirzani gitu. Nah, sehingga beliau dengan kewenangannya dia atau dengan pekerjaannya dia yang sekarang sebagai anggota DPR RI meminta kepada KY untuk menerima dia sekaligus langsung mendengarkan keluhan-keluhan dari kami dan juga keluarga dari Nikita, karena pada saat itu kan ada keluarga dari Nikita. Tidak dapat dipungkiri, belakangan Rieke Diah Pitaloka memang kerap mencuri perhatian masyarakat Indonesia lantaran terlibat langsung memberi pendampingan kepada sederet masyarakat yang tengah terbelenggu perkara. Dan Nikita Mirzani menjadi salah satunya. Menanggapi hal tersebut, Julianus Paulus Sembiring selaku kuasa hukum Dr. Reza sontak angkat bicara, yang mana ia mempertanyakan wewenang Rieke Diah Pitaloka selaku anggota Komisi 13 dalam mengurus perkara ini. Selain itu, Julianus juga meminta para pemangku kuasa untuk lebih imbang dan menggali informasi dari kedua belah pihak. Jadi kalau dilakukan rapat dengar pendapat itu sangat penting, tetapi ingat, rapat dengar pendapat itu harus menghadirkan para pihak ya, termasuk kami juga harus diundang. Ya, jadi mohon maaf, maksud saya RDP itu jangan ditafsirkan Ibu Rieke Diah Pitaloka seperti itu. Jadi rapat dengar pendapat itu adalah menghadirkan para pihak, dengarkan kedua belah pihak, kemudian lakukan investigasi, observasi kebenarannya, kemudian lahirkan rekomendasi. Tapi harus sesuai dengan bidangnya, bidang kerjanya. Ya kalau Komisi 13 kan nggak bisa berbicara soal ini, apalagi ini sudah berkekuatan hukum tetap, ya. Jadi tadi kan saya bertanya tentang apa ini yang dilaporkan ke Komisi Yudisial oleh pihak dari Nikita Mirzani, dan kemudian sebagai apa Ibu Rieke Diah Pitaloka dalam mendampingi keluarga Nikita Mirzani. Ya artinya kalau misalkan saya ulangi kembali, kalau sebagai anggota Komisi 13, tentu ini adalah merupakan pelanggaran kode etik. Entah apa yang akan terjadi ke depannya. Namun yang pasti, perkara ini telah memasuki babak final. Pasalnya, hanya tersisa satu langkah yang dapat ditempuh Nikita. Langkah itu adalah peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Dan hal itu pula yang tengah dipersiapkan oleh Nikita sebagai pertaruhan terakhirnya sebelum keputusan hukuman 6 tahun penjara dinyatakan inkrah di mata hukum. Lantas, seperti apa harapan pihak kuasa hukum Nikita dalam babak PK? Ya harapan kami di PK, ya insya Allah mudah-mudahan hakim di peninjauan kembali pada PK itu nanti bisa lebih objektif, bisa lebih melihat secara menyeluruh terkait dengan satu fakta, bagaimana fakta itu dipertimbangkan secara menyeluruh, bukan secara parsial, sepotong-sepotong seperti yang dilakukan oleh PN dan PT sampai kasasi gitu. Nah kemudian yang kedua soal penerapan hukumnya gitu. Nah bagaimana hukum itu apakah sudah tepat diterapkan terkait dengan misalnya begini, menilai niat jahat
pidana itu kan tidak lepas dari niat jahat atau mens rea. Mens reanya ini bagaimana? Nah, maka harapan kami di PK kepada hakim Mahkamah Agung nanti lebih komprehensif, lebih teliti, lebih mendalam memeriksa baik dari segi fakta maupun dari segi penerapan hukum. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp Indep, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.